Bagaimana supaya mudah mengampuni? Ya, pada dasarnya ketika kita sudah tidak fokus pada kejahatan orang dan sakit hati kita, itu sudah menolong banyak. Itu sudah menolong kita di dalam mengampuni. Tapi ada hal lain yang harus menjadi fokus yang benar supaya menolong kita lebih mudah mengampuni. Fokusnya pada apa? Jangan fokus pada sakit hatimu, jangan fokus pada kejahatan orang, tapi fokuslah pada Tuhan dan rencananya bagi. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita jadi anak Allah. Karena kita anak Allah, maka Allah adalah Bapa kita. Dia adalah Bapa surgawi kita. Dan saudara-saudara, sebagai Bapa yang baik, Dia punya rencana yang indah untuk anak-anaknya. Tuhan tidak pernah punya rencana buruk bagi anak-anaknya. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan dalam banyak bagian kitab suci, kita boleh memastikan bahwa untuk setiap saudara yang adalah anak Tuhan, Tuhan punya rencana masing-masing. Sebelum engkau lahir ke dalam dunia ini, pada waktu engkau masih dalam rahim ibumu, telah tertulis semua hari-hari yang akan dibentuk. Tuhan merancang hidup kita dengan baik. Rencananya indah, Dia tidak pernah merencanakan yang buruk pada kita. Dan kalau Tuhan sudah rencana untuk kamu, Dia tidak mungkin gagal. Dalam Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi kalau Tuhan bilang, Esra kau akan ke sini, saya pasti akan sampai ke sini. Tidak mungkin saya ke tempat lain. Kalau Tuhan bilang tidak, bukan di sini, kamu akan di sini, maka rencana Tuhan pada saya tidak gagal. Mau putar bagaimanapun juga, saya pasti akan sampai di sini. Tuhan punya rencana baik, rencananya tidak mungkin gagal. Nah, kembali kepada contoh tentang Yusuf tadi. Jelas Tuhan punya rencana kepada dia untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan rencana untuk dia telah Tuhan berikan, nyatakan kepada dia lewat apa? Lewat mimpi. Kejadian 37 mulai ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpi itu diceritakan pada saudara-saudaranya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Saudara-saudaranya sujud pada dia. Ini bikin saudara-saudaranya tambah benci pada tukang mimpi ini. Ya. Lalu ayat 9. Lalu dia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Matahari, bulan, bintang sujud menyembah. Ini mimpi besar, bahkan mimpi terlalu besar. Tapi kita tahu ini sebuah visi dari Tuhan. Sebuah rencana yang begitu baik, begitu indah dari Tuhan untuk Yusuf. Dan di akhir cerita tentang Yusuf, kita dapat melihat bahwa memang Yusuf akhirnya menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan semua saudaranya sujud menyembah kepadanya, yang menunjukkan bahwa rencana Tuhan dalam hidupnya menjadi kenyataan. Jadi Tuhan tidak pernah gagal di dalam rencananya. Tapi pada waktu mimpi itu, ya, semua mimpi diberikan padanya, seluruh jalan di depannya masih gelap. Dia tidak tahu masa depannya akan seperti apa. Dan tiba-tiba terjadilah kejahatan saudara-saudaranya. Tiba-tiba masuk lubang sumur. Tiba-tiba dijual ke Mesir. Tiba-tiba penjara Mesir. Mimpi dan rencana Tuhan itu dia besar. Tapi jalan yang harus dia hadapi itu begitu menderita dan berliku-liku. Dan dari keseluruhan cerita tentang Yusuf, kita tahu bahwa saudara-saudara Yusuf dan istri Potifar tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan untuk Yusuf. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan punya rencana kepada kamu, 1000 orang jahat datang, tidak pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan buat saudara. Tidak bisa. Tapi yang menarik adalah bukan hanya kejahatan-kejahatan itu tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Tapi bahkan oleh kejahatan-kejahatan itu
rencana Tuhan tergenapi. Sekarang saudara, Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Mengapa? Tarik mundur sedikit saja. Kenapa dia bisa jadi Perdana Menteri? Karena dia berhasil menafsir mimpi aneh dari Firaun. Tapi bagaimana bisa dia menafsir mimpi Firaun? Karena ada info dari salah seorang pegawai Firaun, yaitu juru minum. Di mana juru minum mendapat info atau tahu bahwa Yusuf bisa tafsir mimpi? Karena dia pernah ketemu Yusuf di dalam penjara. Yang pada saat itu bersama dengan juru roti, juru minum ada dalam penjara. Sama-sama jadi tahanan. Lalu mengapa dia bisa ada dalam penjara? Karena difitnah oleh istri Potifar. Mengapa bisa difitnah oleh istri Potifar? Karena dia kerja di rumah Potifar. Bagaimana dia bisa kerja di rumah Potifar? Karena dijual oleh orang Midian. Bagaimana orang Midian bisa jual dia? Karena dijual oleh saudara-saudaranya. Mengapa bisa dijual oleh saudara-saudaranya? Karena saudara-saudaranya benci dan iri kepada dia. Mari kita balik. Karena benci, maka mereka menjual Yusuf ke Midian. Maka Midian menjualnya ke Mesir. Lalu menjadi budak di rumah Potifar. Lalu difitnah oleh istri Potifar. Lalu masuk penjara. Di dalam penjara ketemu juru minum, juru roti. Yang mimpi mereka ditafsirkan olehnya. Setelah juru minum keluar, dia berhadapan dengan Firaun. Firaun mimpi, lalu dia ingat akan Yusuf. Yusuf dikeluarkan dari penjara, suruh tafsir mimpi Firaun. Begitu tafsir mimpi Firaun, Firaun kaget dengan hikmatnya. Dan akhirnya Firaun menetapkan, kamulah yang harus jadi solusi dari problem Mesir. Maka mari kita lihat ujung ke ujung. Seandainya tidak ada kejahatan saudara-saudara Yusuf, bisakah Yusuf jadi Perdana Menteri? Seandainya istri Potifar tidak fitnah Yusuf, Yusuf bisa tafsir mimpi Firaun? Siapa budak itu? Tidak. Kalau begitu, kejahatan saudara-saudara Yusuf, kejahatan istri Potifar bukan hanya tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan untuk Yusuf, tapi bahkan kejahatan itu menjadi cara, menjadi alat Tuhan membawa Yusuf kepada rencananya yang indah. Jika demikian, apakah kebencian dan kejahatan saudara-saudara Yusuf serta fitnah istri Potifar dapat dibenarkan? Tidak. Mereka tetap orang jahat. Tapi Tuhan memakai kejahatan mereka membawa Yusuf sampai pada rencananya. Dan saudara-saudara, rupanya Yusuf sadar ini. Yusuf sadar ini, dia sangat sadar. Ya, bahwa terlepas dari kejahatan saudara-saudaranya, terlepas dari fitnah istri Potifar, tapi pasti ada rencana Tuhan di balik ini. Makanya dia ngomong dalam Kejadian 45 ayat 8. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Di pasal 50 ayat yang kedua, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau begitu, tanpa mengabaikan kejahatan dari saudara-saudara Yusuf dan istri Potifar, kita dapat berkata bahwa mereka adalah alat-alat yang Tuhan pakai untuk membawa Yusuf sampai pada rencana Tuhan bagi dia. Kalau begitu di sini kita bisa melihat cara kerja Allah. Kalau kita bisa lihat cara kerja Allah di mana dia bisa bekerja dan pasti bekerja untuk kebaikan anak-anaknya menggunakan kejahatan, harusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Dia mengubah kejahatan manusia menjadi kebaikan. Nah, itu rencana. Sekarang, kalau Tuhan bisa pakai orang jahat membawa saya sampai rencananya, waktu orang jahat itu berbuat jahat kepada saya, kalau saya fokus pada sakit hati saya tidak bisa mengampuni. Waktu saya fokus kepada kejahatan dia, tidak bisa mengampuni. Tapi kalau saya fokus pada Tuhan, oh Tuhan pakai kejahatan mereka supaya bawa saya sampai di sini. Maka di satu sisi saya akan bersyukur kepada Tuhan. Tapi karena saya fokusnya pada rencana Tuhan dan bukan kejahatan dan sakit hati saya, maka otomatis menyebabkan saya akan mudah mengampuni. Itulah sebabnya kenapa Yusuf mudah mengampuni. Karena dia melihat masalah dari perspektif Allah.